Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Haleluya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari orang-orang Rehab. Katakan bersama dengan Abuna, orang-orang Rehab. Siapa yang baru pertama kali mendengar nama ini? Rehab. Siapa yang baru pertama kali mendengar? Angkat tanganmu. Berarti yang lain sudah pernah mendengar orang-orang Rehab. Mari kita buka Alkitab kita. Pertama kita akan belajar orang-orang Rehab itu dari akar mereka, yaitu leluhur mereka. Orang-orang Rehab itu semacam sekte di Yerusalem, saudara. Dan sekte ini adalah sekte yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada Elohim. Yerusalem adalah salah satu kota suci, kota yang menjadi pusat ibadah agama orang-orang Yehuda di masa itu. Dan di tengah-tengah lingkaran agama ada sebuah sekte yang bernama sekte Rehab. Mereka adalah orang-orang Rehab. Jadi secara garis keturunan mereka semua saudara, berkembang biak beranak cucu membentuk satu komunitas yang disebut sebagai orang-orang Rehab. Dan ternyata mereka ini kalau ditarik ujungnya, dari mana asal usul mereka? Mereka adalah anak keturunan dari seorang yang bernama Yonadab bin Rehab. Sehingga anak keturunan Yonadab bin Rehab ini akhirnya menamakan dirinya sebagai kaum Rehab. Seperti marga hari ini, seperti Abuna kan Zaluhu. Ya pokoknya saudara semua yang marga Zaluhu itu. Mari kita lihat dulu siapa Yonadab bin Rehab ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-15. Buka Alkitab saudara. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rehab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya, jika ya, berikanlah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu apa? Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Rupanya ini adalah percakapan antara dua orang. Antara seseorang yang bernama Yehu dan seseorang yang bernama Yonadab bin Rehab. Siapa Yehu? Saya mau menceritakan kepada saudara latar belakang dulu. Di masa itu Israel sudah mengalami perpecahan. Setelah Raja Saul, Raja Daud, dan puncaknya di masa Salomo. Salomo ternyata tidak mempersiapkan pengganti dengan baik, sehingga kerajaannya pecah. 10 bergabung seperti yang selalu Abuna ingatkan. 10 bergabung di utara, ibu kotanya Samaria. 2 tertinggal di Yerusalem, ibu kotanya Yerusalem, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah, karena suku-suku yang bergabung 10 orang ini berada di utara, berbatasan dengan negara-negara asing penduduk asli Kanaan. Mau tidak mau, terjadi infiltrasi kebudayaan, sikap asli orang Kanaan, penyembahan mereka masuk ke wilayah orang Israel. Jadi mereka melakukan adaptasi dan akulturasi. Salah satunya yang membuat Tuhan marah adalah mereka mengizinkan dewa-dewa Baal masuk dalam seluruh wilayah Israel di kerajaan utara itu. Sehingga orang-orang yang 10 suku ini memiliki hati yang mendua. Mereka satu kaki menyembah Elohim, satu kaki menyembah berhala. Di masa itu saudara, dan bukan hanya di masa itu, sampai dengan hari ini, pemimpin itu menentukan pengikut. Betul ya? Kalau pemimpin takut akan Tuhan, rohnya akan turun ke bawah. Takut akan Tuhan kepada seluruh pengikutnya. Nah, pemimpin di masa itu adalah Ahab. Dan kita tahu semua cerita dalam perjanjian lama, Ahab bersama istrinya Isabel membelokkan iman seluruh orang Israel. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan kepada Baal. Mereka umat Tuhan, tapi mereka menyembah berhala. Ini adalah sesuatu hal yang sangat ironis. Sehingga Tuhan marah, dia membangkitkan seorang yang bernama Yehu. Nah, begitu ceritanya. Yehu dibangkitkan, lalu dengan sebuah misi,
menghapus seluruh penyembahan berhala di daratan Israel yang ada di utara. Jadi apa yang dilakukan oleh Yehu? Dia bunuh dulu pemimpinnya. Seluruh keluarga Ahab, Izebel dibunuh, bahkan 70 anak-anak Ahab dibunuh. Karena mereka adalah penyebabnya. Mereka yang membelokkan iman seluruh Israel. Setelah itu, Yehu memulihkan iman seluruh orang Israel ini. Dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan yang didirikan bagi Baal. Dia melakukan restorasi massal. Dalam perjalanannya mewujudkan usaha itu, dia bertemu dengan seorang penduduk asli di sana, bukan orang Israel. Namanya Yonadab bin Rechab. Karena pada waktu itu tidak jelas siapa musuh, siapa lawan. Jadi Yehu berkata dan bertanya kepada Yonadab, temankah engkau? Yonadab berkata, ya, aku teman. Maka mereka berdua bahu-membahu membereskan iman 10 suku di Israel. Mereka berdua bekerja sama untuk menghancurkan bukit-bukit pengorbanan di seluruh Israel. Ya, sehingga akhirnya Yehu menjadi raja menggantikan Ahab. Tapi akhirnya juga kita mengerti, semula Yehu memiliki nilai yang murni dalam dirinya untuk mengembalikan iman kepada Elohim, tapi di ending kekuasaannya seperti biasanya, Yehu juga membelokkan iman orang-orang Israel. Nah, kita tidak sedang berbicara tentang Yehu. Kita berbicara mengenai seseorang yang ada tiba-tiba muncul dalam kisah Yehu membasmi Baal di utara, yaitu Yonadab bin Rechab. Seperti yang Abuna sudah jelaskan tadi, Yonadab bin Rechab bukan penduduk asli, bukan penduduk atau bukan orang asli Israel. Dia penduduk asli tanah itu. Jadi dia ternyata adalah orang yang akhirnya tersubstitusi di dalam kehidupan orang Israel. Dan dia percaya kepada Allah Israel, kepada Elohim. Dia tidak memiliki DNA Israel. Nah, ini sangat indah, saudara. Orang asing bisa begitu radikal terhadap Elohim. Ini refleksinya sangat penting buat kita loh. Kalau orang-orang seperti Rechab saja bisa radikal terhadap Elohim, seharusnya orang-orang Israel juga harus lebih radikal lagi. Betul, saudara? Tapi kenyataannya tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh Yonadab bin Rechab? Dia membuat janji. Setelah dia masuk di dalam sistem budaya, adat, dan agama Israel, Yonadab bin Rechab membuat janji. Bukan hanya janji, lebih dari sekedar janji, dia buat nazar. Dia berkata, mulai hari ini, itu Yonadab, saudara. Mulai hari ini, seluruh keturunanku akan mendedikasikan diri menyembah Elohim. Coba lihat. Dan mendedikasikan diri hanya untuk melayani dia. Karena dia melihat bersama-sama dengan Yehu bagaimana nama Elohim tidak lagi dihormati, dihargai. Mereka lebih menyembah dewa-dewa Kanaan. Jadi dia berkata, kaumku dan seluruh keturunanku, anak keturunanku akan melayani Elohim sepanjang masa. Makanya akhirnya mereka dan keturunan itu akhirnya disebut sebagai sekte pertapa di Yerusalem. Karena kerjaan mereka hanya melayani Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Itu bukan hanya bagian dari, bukan hanya semata-mata dan satu-satunya ikrar. Bagian berikutnya dari ikrar itu dia berkata begini. Seluruh keturunanku, seluruh keturunanku mulai hari ini, selain melayani Elohim, tidak akan pernah meminum anggur. Nah, jadi siapa yang suka minum anggur, berarti dia bukan keturunan Rechab. Ya. Mulai hari ini, tidak ada dari keturunanku yang akan meminum anggur. Itu nazar yang pertama. Yang kedua dia berkata, mulai hari ini, tidak ada keturunanku yang akan mendirikan rumah. Jadi kami akan tinggal di dalam kemah dan akan menjadi penduduk semi nomaden. Dia bilang begitu. Saudara, apa yang pertama tadi? Tidak meminum anggur. Yang kedua, tidak mendirikan rumah. Yang ketiga, dia berkata, dia mendeklarasikan, mulai hari ini seluruh anak keturunanku tidak akan menabur benih. Tahu menabur benih itu? Tidak akan pergi ke ladang, tidak punya ladang, tidak akan menanam dan bercocok tanam. Dan dia berkata yang keempat, mulai hari ini
seluruh anak keturunanku tidak akan membuat kebun anggur. Karena anggur kan dimulai dari kebun anggur. Dan ujung-ujungnya mabuk. Dia melihat bagaimana anggur memabukkan orang-orang sehingga mereka lari dari kehidupan mereka, dari iman dan kepercayaan mereka. Rehab, Yonadab bin Rehab juga berkata, kalau kita punya rumah, maka kita akan kehilangan identitas kita sebagai pendatang di bangsa ini. Karena mereka adalah penduduk semi-nomaden, berpindah-pindah. Jadi dia menjamin identitas dan memelihara identitas itu turun-temurun. Dan dia berkata, kita juga tidak boleh punya ladang. Karena kalau kita punya ladang, kita akan mengusahakan tanah itu. Akhirnya kita tidak bisa fokus melayani Elohim. Mengerti maksud Abuna? Itulah sebabnya, ini salah satu dasar Alkitab. Mengapa hamba Tuhan tidak boleh bekerja. Mengapa hamba Tuhan tidak boleh memiliki urusan yang lain. Pokoknya dia hanya boleh melayani Tuhan. Sampai di sini. Bisa mengikuti Abuna? Itulah kisah mengenai Yonadab. Dan luar biasanya, saudara. Mari sekarang kita membaca di dalam Yeremia pasal 35 ayat yang ke-6. Itu kata Rehab kan? Kita lihat sekarang bagaimana keturunan Rehab. Di dalam Yeremia pasal 35 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 35 ayat yang ke-6. Sebentar saudara, perhatikan Abuna dulu. Kisah dalam dua raja-raja ini berlangsung di utara. Betul ya? Yeremia pasal 35 ayat 6 ini tidak berlangsung di utara, tapi berlangsung di Yerusalem 200 tahun kemudian. Sudah bisa membuat setting itu dalam pikiran saudara? Ketika Rehab membuat nazarnya bahwa keturunannya tidak minum anggur, tidak akan membuat kebun anggur, tidak akan menanam benih di ladang, dan tidak mendirikan rumah. 200 tahun kemudian terjadilah peristiwa dalam Yeremia pasal 35 ayat 6. Berarti Rehab sudah lama mati. Siapa yang diceritakan dalam Yeremia pasal 35 ayat 6 ini adalah keturunan Rehab. Mereka disebut sebagai kaum Rehab. Mari kita baca pasal 35 ayat yang ke-6. Tetapi kita baca ayat 1 sampai ayat 6 bergantian ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Bunyinya, saudara. Pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yazanya bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Gilgalia, ahli alat. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Masefa bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum. Orang Yonadab bin Rehab telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Ya, coba lihat saudara. Mereka ternyata memelihara janji atau seruan atau nasihat atau perintah leluhur mereka, Yonadab bin Rehab, bahwa mereka dan anak-anak mereka tidak akan pernah apa? Minum anggur kapan? Selama-lamanya. Rentang waktu sejak nazar itu diucapkan oleh leluhur mereka. Dengan masa ketika Yeremia menguji, ini sebenarnya diuji saudara. Yeremia menggunakan komitmen orang Rehab ini untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang di Yehuda. Kalian ini kok bebal toh? Mari kita uji sekarang. Ada orang yang tersubstitusi dalam kita, dalam kebudayaan kita. Kaum Rehab. Tuhan menggunakan itu. Panggil mereka, uji mereka. Yeremia itu nabi, saudara. Omongannya harus dipatuhi. Jadi dia menguji itu, dia berkata, sekarang lihat, kita panggil orang Rehab. Suruh mereka minum anggur. Dan itu dilakukan dalam bait Allah loh saudara. Di dalam kompleks rumah Tuhan.
Tapi mereka tetap pada komitmen mereka. Betul kan? Jaraknya 200 tahun. Mereka masih memelihara komitmen itu. Bahkan mungkin mereka tidak pernah mengenal siapa Yonadab bin Rekab secara fisik. Mereka hanya mengejar, mereka hanya mendengar komitmen itu yang diturunkan dari generasi kepada generasi. Dan mereka memelihara komitmen itu. Ini sungguh luar biasa. Kadang kita berjanji kemarin, hari ini lupa. Betul ya? Kadang kita berjanji 1 tahun, kita lupa. Kadang-kadang waktu awal pernikahan, aku cinta padamu. Begitu melamar, tunduk. Will you marry me? Wah, so sweet. Pesta luar biasa, ngundang orang, ngundang artis. Kehidupan 10 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, cerai. Ini 200 tahun sejak komitmen dibuat, masih terus dipelihara oleh anak keturunan. 200 tahun. Mereka bahkan secara fisik tidak terkait dengan pembuat komitmen dan nazar ini. Mereka hanya mendengar ada leluhurmu yang berkata, jangan minum anggur, jangan buat kebun anggur, jangan tanam benih, jangan dirikan rumah, tetap tinggal dalam kemah, dan layani Elohim. Dan mereka konsisten dengan itu. Itulah yang menjadi background kenapa Yeremia memanggil mereka untuk memberitahu kepada orang-orang Israel yang keras kepala. Atau ada orang itu ya, kalau kepalanya diketuk, teng. Kalau bunyi saudara, itu berarti kepalanya keras. Makin keras besi, makin bunyinya nyaring. Saya percaya jemaat Abuna, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, tidak ada yang teng. Dikasih tahu ngeyel. Dikasih tahu jangan main game. Sudah. Sampai HP panas. Setelah HP panas dicas lagi. Dipakai lagi. Itu situasi orang Israel di masa Yeremia. Dia berkata, kalian yang seharusnya lebih radikal kepada Elohim. Lihat kaum Rekab itu. Mereka diberikan contoh kehidupan. Bagaimana komitmen. Bagaimana kesetiaan. Bagaimana yang namanya konsistensi. Dan bagaimana ketaatan. Makanya kalau kita lihat di dalam pembukaan kalimat ayat yang pertama dalam Yeremia 35. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekab. Bicaralah dengan mereka dan bawa mereka ke rumah Tuhan. Ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Yeremia berwibawa. Nabi. Di dalam rumah Tuhan. Orang Rekab didatangkan. Minum anggur. Itu perintah. Mereka berkata, tidak. Mengerti maksud Abuna? Kadang-kadang komitmen kita suka berubah, tergantung situasi. Kadang-kadang komitmen kita suka berubah, tergantung komitmen. Kadang-kadang kita tidak berkata, tidak, tolak tangan, tidak, tapi kaki ngait. Apa itu bahasanya? Apa itu, Pak? Timba-timba koi ahe. Ya toh? Timba-timba koi ahe. Gini. Enggak. Tapi kaki gini. Timba-timba koi ahe. Seringkali kita seperti itu. Tergantung situasi kita, tergantung suasana hati. Tergantung kepentingan-kepentingan yang sedang kita perjuangkan. Kita hidup tidak konsisten. Bahkan komitmen-komitmen yang kita buat sebelumnya bisa seperti karet yang lentur, yang bisa kita ubah setiap saat. Kalau lagi sibuk nggak ke gereja, lagi banyak pergumulan nggak ke gereja, komitmen kita mana? Masih kita memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan? Jadi dalam kasus ini,
Elohim, Tuhan, bukan hanya bicara kepada Israel, tapi kepada kita. Memberi contoh terbaik. Bagaimana? Kan keputusan itu kan bergantung pada kita, toh. Mau nurut atau tidak kembali pada kita, toh. Bagaimana sebuah komitmen dipertahankan. Mari kita buat perbandingan, ya. Apa yang terjadi sesungguhnya dalam, kalau kita paralelkan orang Rekab ini dengan orang Israel. Lihat, orang-orang Rekab ini taat kepada perintah manusia. Betul toh? Siapa perintah manusia itu? Leluhur mereka. Siapa namanya tadi? Yonadab bin Rekab. Mereka taat kepada pemimpin yang bisa saja salah. Tapi luar biasa. Mereka membangun dan memelihara komitmen itu. Karena mereka tahu itu kata pemimpin mereka. Itu kata manusia yang bisa salah. Bagaimana dengan Israel? Yang memberi perintah kepada mereka bukan manusia. Yang memberi perintah kepada mereka adalah Tuhan melalui nabi, melalui raja. Yang pasti tidak salah. Orang-orang Israel memiliki Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidup mereka. Yang pasti tidak salah. Tapi mereka kalah dengan orang-orang Rekab. Di dalam hal menaati pemimpinnya. Mereka kalah. Orang-orang Rekab menaati perjanjian dengan pemimpin mereka yang adalah manusia. Tetapi orang-orang Israel tidak dan gagal menaati pemimpinnya yang adalah Tuhan sendiri. Seharusnya orang Israel jauh lebih menaati Tuhan daripada pemimpinnya. Pemimpin yang ada di dunia. Tapi orang-orang Rekab memberi contoh bagaimana mereka menaati pemimpin-pemimpin di dunia untuk pemimpin yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Karena Abuna sudah menjelaskan di bagian awal bahwa orang Rekab adalah sekte pertapa di Yerusalem yang mendedikasikan diri mereka untuk melayani Elohim. Seharusnya Israel yang lebih taat dari mereka. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam perbandingan ini. Ada berapa kali toh Rekab berkata kepada keturunannya untuk tidak bangun rumah, tidak nabur benih, tidak minum anggur, dan tidak mengusahakan kebun anggur. Ada berapa kali kalau Anda baca? Cuma sekali. Orang-orang Rekab cuma sekali mendengar itu. Dulu ada yang namanya Yonadab, leluhurmu, kakek dari kakekmu ke atas. Dan mereka taat. Dan konsisten 200 tahun. Bagaimana dengan orang Israel? Berkali-kali diingatkan. Bolak-balik diingatkan di sepanjang sejarah. 200 tahun itu Tuhan kirim bolak-balik nabi bergantian kepada mereka, diingatin. Hei, begini seharusnya kelakuanmu. Hei, begini seharusnya perilakumu. Begini seharusnya karaktermu. Bolak-balik diingatkan. Tapi bolak-balik juga mereka tidak taat. Bisa melihat perbandingannya? Orang-orang Rekab cuma dengar satu kali perintah dan taat turun-temurun. Orang-orang Israel bolak-balik dikasih tahu, ngeyel, bolak-balik dikasih tahu, bantah. Bolak-balik diberitahu, bolak-balik tidak taat. Kalau Anda baca Alkitab sepanjang perjanjian lama itu, Elohim bolak-balik bicara kepada umatnya. Bolak-balik. Dan bolak-balik berkali-kali mereka tidak pernah taat. Orang-orang Rekab hanya mendengar satu kali perintah dan mereka taat seumur hidup. Amin. Yang ketiga, upah orang-orang Rekab akhirnya indah, saudara. Mereka menerima reward dari ketaatan mereka, dari kesetiaan, dari komitmen mereka. Orang-orang Rekab diberi oleh Tuhan keterampilan untuk menempa besi. Orang-orang Rekab diberi kemampuan oleh Tuhan
untuk menjalankan kereta besi yang ditarik oleh kuda dalam perang. Jadi dulu panglima atau tentara akan tenang kalau yang mengendarai keretanya, sopirnya, drivernya adalah orang rekap. Karena dia tahu bahwa driver ini punya ability, keterampilan, kemampuan yang luar biasa. Melewati tanjakan, melakukan manuver, dan sebagainya, menghindar musuh. Apalagi orang-orang rekap ini punya kemampuan untuk menempa besi. Besi yang mereka buat bukan pisau, saudara. Ya, mereka memang membuat senjata dan tombak. Tapi mereka membuat kereta kuda. Mereka membuat roda yang besar. Sehingga tentara yang menunggangi kereta kuda mereka percaya diri. Wong dia yang membuat kok. Pembuat kan lebih tahu daripada pemakai. Betul, saudara? Kadang-kadang kita enak aja pakai. Tapi pembuat lebih tahu kelemahan apa yang dia buat. Dan kalau itu sudah masuk dalam sistem pasar, pembuat tidak akan beritahu apa kelemahannya. Yang penting barang laku. Orang-orang rekap diberi reward, diberi keterampilan, diberikan kemampuan. Upah atas ketaatan mereka. Kecakapan dalam seluruh usaha mereka. Bagaimana dengan orang Israel? Ketidaktaatan berkali-kali Abuna mengajar, mendatangkan hukuman. Saudara yang ada di rumah, catat firman Tuhan ini baik-baik. Betapa pentingnya ketaatan dan kesetiaan terhadap Tuhan. Sebab ketaatan itu mendatangkan upah. Ketidaktaatan itu dianggap oleh Tuhan, kalau Anda membaca Alkitab, definisinya itu sama dengan pemberontakan. Dan itu dimulai di Taman Eden, bukan? Mereka tidak taat perintah Tuhan, dosa, dihukum. Israel berkali-kali dihukum. Kenapa? Karena ketidaktaatannya. Gitu ya, kok nggak kapok. Dalam bahasa Jawa tadi yang disebut dengan kapok lombok. Tahu kapok lombok, saudara? Makan lombok. Pernah dengar orang makan lombok? Setelah itu gimana? Dia bilang bagaimana? Ada juga yang aneh loh. Orang makan lombok, setelah makan, dia bilang, bukan, tapi setelah, makan lagi, pedas. Lombok pedas, aduh pedas, air. Gitu ya, makan lagi, dikurang lagi. Itu namanya kapok lombok. Udah tahu pedas, harusnya berhenti. Tapi gitu lagi, nagih. Itu yang menjadi karakter orang-orang Israel ini. Berkali-kali dihukum supaya bertobat. Berkali-kali diingatkan dengan keras. Yang namanya dijewer itu masih lebih enak, saudara, dibanding ditendang. Tapi mereka nggak bertobat tuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir. Semula Tuhan Yesus memiliki misi untuk mereka. Tapi karena hati mereka bebal, Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Itulah menjadi bagian keselamatan kita hari ini. Haleluya. Betapa beruntungnya kita. Kepada mereka diberikan hukum-hukum kekal. Yonadab tidak memberikan hukum kekal, dia bukan Tuhan. Memberikan hukum-hukum duniawi, mereka taat. Bagaimana dengan orang Israel? Mereka adalah produk gagal. Maka sebaiknya kita berkaca terhadap dua kelompok ini. Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di halaman gereja hari ini. Mari kita berkaca. Kita meneladani apa yang berlangsung di tengah-tengah mereka. Di antara mereka berdua. Dan itu menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan nanti. Ketika kita pulang ke rumah, sudahkah hidupku ini seperti orang rekap? Yang mendedikasikan diri. Kita ini kan bukan orang Israel. Tidak punya DNA Israel. Tapi kita menerima berkat Abraham karena kita terhubung melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Sudahkah hidupku ini seperti orang-orang rekap yang mau memelihara perjanjian, takut akan Elohim, melayani Dia? Sudahkah anak-anak kita bawa takut akan Tuhan? Ya tuh. Kalau orang tua bilang kamu menikah kepada pasangan yang seiman, maka anak harus nurut hal yang seperti itu. Itu namanya anak keturunan memelihara.
Memelihara. Abuna sama Abu Niti dalam membimbing anak, saudara, membebaskan. Terserah. Tapi kami memberi nilai. Supaya filternya ada dalam dirimu. Dan kami juga memberikan penegasan. Nah, walaupun kamu bebas menjalani hidupmu, tetap berada dalam koridor nilai-nilai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bagian-bagian yang tidak boleh dilanggar. Kalau ini dilanggar, sudah tidak ada kompromi. Tidak ada maaf bagimu. Pokoknya ini wilayah yang tidak boleh dilanggar. Anak zaman sekarang kan beda dengan zaman kita. Apalagi beda dengan zaman Omai Mawan itu yang sudah rambutnya beruban. Beda dengan zaman Abuna. Beda dengan zaman yang Ayub. Beda dengan zaman Ciklan. Anak zaman sekarang main gadget. Say hello-nya lewat Instagram. Dulu say hello kita, ketemu aja. Hati sudah berbunga dari jauh. Nanti si C melambaikan sapu tangan warna merah. Wes. Iya toh. Atau nanti pakai payung. Wes. Sambil ya. Sekarang nggak begitu sistemnya. Sistemnya sekarang pakai gadget, pakai teknologi. Abuna itu pernah loh di depan rumah di Adenia. Anak-anak perempuan naik sepeda, satu rombongan, berhenti depan rumah. Sekarang anaknya udah besar. Setiap ketemu saya sekarang malu dia. Bukan jemaat Abuna. Teriak. Waktu itu manggil abang. Nova, I love you. I love you. Lari langsung, saya keluar. Yuk bapak teko. Lari. Lalu ada anak, waktu itu masih tinggal di rumah mak. Ada angkutan anak-anak itu, antar jemput, berhenti depan rumah. Jendela dibuka, anak nongol keluar. Anak nongol keluar, kepala anak perempuan. Revival, aku cinta padamu. Ngacir langsung. Wih, jamaahnya Abuna nggak kayak gitu. Apalagi jamaah yang Ayub. Zaman memang sudah berubah. Tetapi ada yang tidak boleh berubah, yang harus kita pertahankan, kita teruskan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Christian values, nilai-nilai kekristenan. Bagaimana kita harus belajar tetap mengasihi, melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Bagaimana kita harus terus mengajarkan pentingnya komitmen di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Pentingnya kesetiaan. Pentingnya konsistensi, jangan hanya awal-awal berapi-api. Giliran udah jalan, mulai mengkeret, mulai mundur. Karet itu, ketika semakin lama Anda lilit, apa yang terjadi? Begitu Anda buka lagi, dia sudah melar. Kekristenan nggak boleh seperti itu. Ada wilayah-wilayah yang tidak boleh kita kompromikan. Badanmu boleh melar. Tapi imanmu tidak boleh melar. Nilai-nilaimu tidak boleh melar. Coba lihat kiri kananmu. Badannya melar enggak itu? Nggak apa-apa melar. Yang penting sehat. Amin. Amin. Nggak apa-apa. Yang penting sehat. Nanti nyanyi-nyanyi. Sebab aku kan mengembang ke kanan, ke kiri. Yang penting keturunanku memperoleh apa? Bangsa-bangsa. Jadi tantangan buat kita, Bapak Ibu, khususnya orang tua, mari kita mewariskan hal yang baik kepada anak keturunan kita. Haleluya. Anak rajin ke gereja, dia sedang menciptakan, orang tua rajin ke gereja dan rajin melayani, dia sebenarnya sedang menciptakan model bagi anak-anaknya. Role model. Itu yang Tuhan butuhkan bagi kita hari ini. Kita perlu membangkitkan generasi-generasi Rehab. Yang setia di dalam komitmen, yang setia di dalam kepercayaan, yang setiap di dalam pelayanan, yang setiap di dalam setiap apa yang berhubungan dengan Tuhan.
Dan orang-orang Rekab itu adalah kita hari ini. Mari kita mengambil keputusan untuk mendedikasikan hidup kita seperti orang Rekab, melayani Tuhan dan melayani Elohim. Sebab kita tidak akan pernah kehilangan bagian kita. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, jangan malas melayani Tuhan. Kasih tahu lagi kiri kananmu, jangan ngantuk di gereja. Menurut penelitian, kan Abuna pernah ngomong toh, orang kalau tidur itu semua informasinya masuk. Apalagi kalau merem. Oke, kita nyanyi satu lagu supaya mengingatkan kita hidup ini adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri.